Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa dengan video khotbah yang saya siapkan untuk kita bersama di minggu pagi ini. Pada minggu kedua masa Prapaskah, renungan kita bertemakan perkataan Yesus yang kelima di atas kayu salib. Aku haus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28. Umat Allah, orang berkata, lebih baik menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa? Karena kalau menahan lapar, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Apalagi ketika ia memang punya niat untuk berpuasa. Tetapi menahan haus sangat sulit, terutama ketika cuaca sedang terik. Tubuh yang mengucurkan keringat menyebabkan dehidrasi, sehingga orang memerlukan air minum. Perhatikan juga ketika orang sakit tertentu, lalu minumnya dibatasi, mereka pada umumnya berkata, sangat kehausan, kurang air minumnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saat Yesus di kayu salib, saat derita semakin tak tertahankan, Yesus berkata, aku haus. Lalu seorang prajurit mencucukkan bunga karang ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu memberikannya kepada Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yesus berkata, aku haus, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar butuh air minum? Padahal sebelumnya menurut Matius 27 ayat 34, ketika orang memberikan kepadanya anggur bercampur empedu, Yesus menolaknya. Padahal dia sedang kehausan juga waktu itu. Saudaraku, Yesus berkata, aku haus di atas kayu salib. Oleh karena dia memang benar-benar haus. Betapa tidak? Yang pertama, Yesus sudah ditawan sejak kemarin malam. Sebagai tawanan tentu ia diperlakukan dengan tidak baik. Barangkali dia tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Wajar kalau dia mengalami kehausan. Yang kedua, Yesus juga dikirim ke sana kemari, saudaraku. Ia harus bertemu dengan mahkamah agama. Ia dikirim lagi ke Pontius Pilatus, lalu ke Herodes, kembali lagi ke Pontius Pilatus. Perjalanan ini tentu melelahkan, sehingga wajar kalau dia merasa kehausan. Yang ketiga, sebelum disalib pun Yesus mengalami penganiayaan. Ia dicambuk, ia dipukul, ia diberikan mahkota duri. Semua menimbulkan luka-luka yang mengucur dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan darah, mengeluarkan cairan yang sangat banyak. Menyebabkan dia juga mengalami dehidrasi, sehingga wajar kalau dia haus. Yang keempat, dalam kondisi tubuh yang luka-luka, dia harus memikul kayu salib dalam perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih 1 kilometer. Dan ini pasti menyebabkan Yesus mengeluarkan bukan hanya cairan-cairan darah, tetapi juga keringat dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu menambah kehausan Yesus. Yang kelima, Yesus disalibkan mulai pukul 9 sampai pukul 3. Memang dikatakan di dalam Markus 15 ayat 33 bahwa pada waktu pukul 12 siang terjadi kegelapan. Tetapi pukul 9 sampai 12 itu boleh dikatakan ia dijemur di panas matahari yang terik. Keringat, peluh, luka-luka yang menganga, mengeluarkan cairan darah, menyebabkan Yesus benar-benar dalam kondisi dehidrasi. Sehingga wajah dia berkata, aku haus. Umat Allah, hal-hal inilah yang memberikan sebuah jawaban. Kenapa Yesus merasa haus? Kehausan yang begitu hebat. Dan memang ini sesuai dengan nubuat yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 16. Lidahku melekat
pada langit-langit mulutku. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus akhirnya minum ketika ia sudah pernah menolak anggur bercampur empedu yang diberikan kepadanya sebelumnya? Saudaraku, anggur bercampur empedu itu bersifat seperti obat bius. Yesus tidak mau. Dia mau merasakan sakitnya sebuah penderitaan akibat dosa-dosa dunia yang harus ditanggungnya. Ia tidak mau setengah-setengah dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Yesus mau taat 100% total sebagai Mesias Allah. Walau untuk maksud tersebut, penderitaan, kesakitan, sengsara harus dilaluinya. Hal ini supaya genaplah firman Tuhan di dalam Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Umat Allah, Kristus begitu mencintai saudara dan saya. Dia begitu mencintai dunia ini, sehingga ia rela mengerjakan karya keselamatan itu, bukan setengah-setengah, tetapi total. Lalu apa yang harus saudara dan saya lakukan saat ini sebagai umat Allah yang ditebus oleh Yesus melalui karya keselamatannya di atas kayu salib? Firman Tuhan mau mengatakan, jikalau Yesus melakukan kehendak Allah Bapa untuk menjadi juru selamat dunia secara total, walau untuk itu derita dia regup sampai tuntas, maka mari kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Apa saja? Yang pertama, saudaraku, jangan suka pelit dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk persembahan syukur. Banyak orang Kristen yang kalau mau memberikan persembahan selalu bingung mencari uang yang terkecil. 100.000 dipecah jadi 50.000. 50.000 dipecah lagi menjadi 10 ribuan. 10.000 masih dipecah lagi menjadi 2 ribuan. Layak dan pantaskah kita memberikan hal ini kepada Yesus Allah sebagai bentuk persembahan syukur kita atas keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita, keselamatan yang Dia kerjakan secara total? Yang kedua, mari kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita suka lupa sama Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, kita tidak pernah berdoa. Kita baru ingat Tuhan ketika kita ada dalam masalah. Kita baru ingat Tuhan dan kita merasa butuh Dia ketika hidup kita berada dalam jurang maut. Kita ambil contoh. Ketika saat ini dunia digoncangkan dengan virus corona, Bapak Ibu, kita semua lari kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya kalau bisa virus corona ini gak nimpa saya. Tuhan tolong supaya saya tidak sakit dan tidak kena virus corona. Tuhan tolong supaya saya dan keluarga sehat. Itu ketika kita dalam masalah. Di mana kita ketika kita tidak ada dalam masalah? Kita berjalan sendiri tanpa pernah mengingat Dia yang sudah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan, cari Tuhan bukan saja ketika kita ada dalam masalah. Setiap saat, setiap waktu kita harus cari Tuhan. Ingat, Yesus sudah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya dari kebinasaan. Yesus memberikan hidupnya supaya Bapak, Ibu, dan saya memperoleh hidup yang kekal. Mari kita belajar untuk boleh melayani Dia dengan hidup kita dalam keluarga, dalam jemaat, apalagi di tengah-tengah dunia kerja kita. Jadilah berkat di sana.
Tunjukkan jati diri Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Umat Allah, Yesus sudah menebus hidup saudara dan saya. Kalau kita punya persekutuan dengan Kristus, maka situasi saat ini tidak akan membuat kita ketakutan. Justru situasi ini akan mampu kita pahami dalam kacamata iman, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ketika kita ada dalam persekutuan dengan Kristus, sukacita yang diberikan kepada kita itu tidak akan pernah bisa diambil oleh virus corona atau oleh masalah apapun. Karena kita percaya bahwa masalah apapun dapat kita hadapi bersama-sama dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi karya keselamatan Allah untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, berjalanlah bersama Yesus. Selalu ada dalam persekutuan dengan Yesus. Jangan biarkan sukacita yang Kristus anugerahkan kepada kita diambil oleh orang lain ataupun oleh virus-virus seperti corona. Kita tetap bersukacita dalam segala keadaan karena kita tahu Yesus Sang Penebus itu beserta Anda dan saya di dalam segala keadaan. Selamat hari Minggu. Selamat memuliakan Tuhan lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan taatilah social distancing yang saat ini sedang kita jalani. Dan yakinlah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita pada waktunya akan membuat kita boleh melihat Ia berkarya dalam segala keadaan bagi kemuliaan namanya. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.